badan kurus karena kurang makan, badan gemuk karena kebanyakan makan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC, yang ingin ke kamar mandi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin. Ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sebelumnya, Ibu, Bapak, di sini ceramahnya biasanya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Oh, dicampur nggih. Ya wis ben enak ngangge bahasa campur sari mawon Jawa Indonesia. Setuju? Oke. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Mustafa saha para ulama-ulama lan para kiai sedaya ingkang rawuh ingkang kula dherekaken lan kula ta'zimi, para pinisepuh lan sesepuh, langkung-langkung bapak-bapak pejabat pemerintah ingkang kula sangat-sangat kula hormati, saha hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang insyaallah sedaya dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur kita haturaken wonten ing ngarsa dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking peparinganipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat ndalu menika kula panjenengan sedayaipun ditakdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged rawuh kempal wonten ing majelis pengajian dalam rangka tasyakuran akikah. Mugi kanthi kempal kita alhamdulillah boten wonten halanganipun. Amin ya rabbal alamin. Panuwun kula mugi-mugi pengajian dalu menika estu pikantu ridhoipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang saged dadosaken lantaran kita sedaya mugi-mugi sedulur-sedulur keluargi anak putu diparingono slamet awit dunya kantos akhiratipun. Para rawuh kakung putri ingkang kula muliaken, wonten kesempatan menika kula kepengin sanget ngajak sareng-sareng panjenengan para sepuh ingkang kagungan putra wayah ngajak bareng-bareng ngeling-elingaken pengendikaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu
wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adzabahu. Ingkang artosipun hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengajaran yang baik, dan adab yang baik. Tiga ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dijalankan oleh orang tua, insya Allah bangsa ini bukan hanya maju, tapi bisa menjadi rujukan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf nggih, kula ngangge bahasa Indonesia mawon supados anak-anak biar lebih paham. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Yang pertama tadi adalah memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang seperti apa? Nama yang baik itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW adalah nama yang dimulai dengan kata abdu. Baik itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, semua pokoknya yang dimulai dengan kata abdu atau yang dikatakan dengan nama Ahmad atau Muhammad. Ini nama-nama yang dianjurkan di dalam agama Islam. Ustadz, adakah nama itu menjadi sebuah karakter bagi seseorang atau bagi seorang anak? Saya jawab, iya. Nama itu bisa menjadi karakter bagi seorang anak. Makanya daripada itu orang tua jangan sembarangan kasih nama kepada anaknya. Ibu, bapak, ada orang ngasih nama itu sesuai dengan yang dia inginkan. Makanya kalau kita tahu, kasih nama yang baik. Bahkan zaman-zaman dahulu mungkin orang tua kita ini kalau mau istrinya melahirkan, pasti para suami datang ke para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib. Untuk apa? Untuk sekedar meminta nama dan doa. Sedangkan kalau zaman sekarang kan tidak. Lahir anak disesuaikan dengan zaman yang lagi rame. Misalnya nih Bu ya, sedang rame-ramenya zaman corona atau covid, ada yang ngasih nama anaknya Tania Karantina. Sedang gencar-gencarnya ada instruksi dari pemerintah suruh memakai masker, dikasih nama Maska Yudhistira. Ada yang kasih nama Salamah Kofidah. Bahkan di berita ada orang tua yang melahirkan anaknya kembar dikasih nama Corona dan Kofidah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Atau terkadang orang tua juga bisa memberikan nama kepada anaknya disesuaikan dengan lahir pada tempat yang ada atau bulan. Diberilah nama sesuai lahir bulannya. Kalau lahir bulan Agustus dikasih nama Agustina. Lahir di bulan Oktober dikasih nama Oktaviani. Jadi seharusnya kita kembali sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ustadz, kalau nama saya sudah terlanjur begini, bagaimana Ustadz? Kalau bisa diganti, maka diganti. Karena nama kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. Mau nggak mau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didengarkan oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Adam dengan umatnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Bayangkan kalau nama kita dipanggil yang nggak jelas, didengarkan oleh semua makhluk ciptaan Allah, maka kita akan merasakan malu. Makanya kalau nama itu kurang bagus, kalau memang bisa diganti, maka diganti, silahkan.
Karena nama itu betul-betul menjadi karakter bagi seorang ataupun bagi seseorang. Para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, para kiai-kiai kita, coba namanya tidak jauh-jauh daripada nama orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan banyak orang tua kasih nama itu dengan niatan, saya berikan anak saya dengan nama seperti ini agar seperti ulama yang ada di zaman dahulu. Alhamdulillah, yang sekarang Mbak Azizah dan Mas Hasan sedang mengadakan tasyakuran akikah. Beliau memberikan nama anaknya, alhamdulillah, nama yang baik. Siapa namanya? Namanya Ali Muhammad Al-Hasan. Mudah-mudahan kelak anaknya menjadi anak yang soleh seperti Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Haytham. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahu tidak siapa sih Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Haytham ini? Beliau ini adalah salah satu ilmuwan Islam di bidang sains, baik di bidang falak, matematika, geometri, pengobatan dan filsafat. Beliau juga banyak melakukan penelitian mengenai cahaya. Bahkan beliau ini menjadi inspirasi untuk para ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Jadi semua sejarah peradaban Islam itu sangat luar biasa. Makanya kita sebagai penerus agama Islam, kita harus mengetahui tentang sejarah-sejarah, siapa yang pertama menemukan aljabar, kita harus tahu, dan lain sebagainya. Itulah pendidikan Islam. Dan Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Haytham ini, beliau dilahirkan di kota Basrah pada tahun 345 Hijriah atau bertepatan 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Makanya tidak sembarang niat orang tua tersebut ternyata bisa menjadi faktor terpenting anak ini menjadi soleh atau menjadi tidak. Itu semua niat daripada orang tua. Nah, ini kita bisa buktikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan satu nama perempuan di dalam Al-Quran. Satu nama saja Allah sebut, yang lainnya tidak ada. Siapa itu? Sayyidatuna Maryam. Di dalam Al-Quran, ibu bapak bisa cari nama perempuan selain nama Sayyidatuna Maryam. Enggak ada. Ada yang bilang nama Anisa. Anisa itu bukan nama perempuan. Anisa itu adalah, kalau bahasanya perempuan, jamak dari niswatun, Anisa, perempuan. Jadi Anisa itu bukan nama perempuan. Ada yang bilang Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah. Ada enggak di dalam Al-Quran? Enggak ada. Pertanyaannya, kenapa hanya nama Sayyidatuna Maryam yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim? Bahkan saya pernah mendengar ceramahnya Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan nama Sayyidatuna Maryam diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sampai lebih dari 30 kali. Ini namanya diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok cuman Sayyidatuna Maryam? Padahal ada Sayyidatina Khadijah,
Sayyidatina Aisyah, istri-istri Nabi, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Zainab, putri-putri Nabi. Tapi kenapa yang disebut hanya Sayyidatina Maryam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Karena ini ternyata bermula ini semua daripada niat yang baik dari seorang ibu. Ibunda Sayyidatina Maryam bernama Sayyidatuna Hannah binti Fakud, saudara ipar dari Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imran nih, Sayyidatina Hannah ini, dan pernah dikatakan mandul. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk yang diciptakannya, alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Hannah ini hamil. Dan beliau pun bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sekarang saya sedang hamil. Entar kalau anak saya lahir, saya niatkan, aku nadarkan anakku ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis." Atau yang sekarang kita kenal ini daripada Masjidil Aqsa. Akan kuberikan anakku ini untuk berkhidmat di sana. Ternyata setelah lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Lalu Sayyidatina Hannah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu yang terbaik dengan apa yang baik bagi hamba-Mu. Ini perempuan ya Allah, aku akan tetap berikan anakku ini untuk berkhidmat di Baitul Muqaddas." Dan akhirnya Sayyidatina Hannah memberikan nama Maryam binti Imran, yang artinya orang yang berkhidmat di Baitul Muqaddas. Dari sini dikatakan Sayyidatina Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat ibunya di awal waktu anaknya ada di dalam kandungan. Makanya penting bagi seorang ibu yang hamil itu diniatkan yang baik. Tapi sedangkan kalau zaman sekarang kan enggak, berbeda. Ibu kalau sedang hamil, waduh, astagfirullah, dia punya niat ingin anaknya itu seperti yang ada di TV, bergoyang-goyang, bolak-balik nggak jelas. Ataupun anak muda-mudi sekarang tuh yang seneng drakor, pengen sekali anaknya seperti Lee Min Ho. Na'udzubillah. Iya memang Lee Min Ho ganteng dan lain sebagainya, tetapi dia itu tidak bisa memberikan contoh dan tidak bisa dicontoh, apalagi kita seorang muslim. Makanya kita harus hati-hati memberikan nama kepada anak kita, ya Bu ya. Terus akhirnya ibu ini yang sedang hamil tanya kepada ayahnya, kepada suaminya, "Ini ayah, saya sedang hamil, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Suaminya karena sering nonton bola, seneng bola ataupun seneng tinju, akhirnya dia pun punya niat memberikan nama agar seperti pemain bola, biar nendang bola lurus dan tidak bengkok-bengkok. Ini niat yang gak baik, makanya muncul yang gak baik. Sedangkan Sayyidatina Hannah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat daripada ibunya Sayyidatina Hannah. Niat dan diberikan nama tersebut. Nama itu memiliki karakter dan khususnya yang perlu diingat oleh orang tua. Nama yang diberikan anak kepada orang tuanya itu, ya, ingat omongan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh orang tua. Omongan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya
Doa orang tua kepada anaknya sama seperti doanya Nabi pada umatnya. Artinya setiap orang tua berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main dengan yang namanya doa. Jadi jangan pernah menyebut anak kita, anak ibu, bapak dengan anak yang sembarangan. Coba bayangkan kalau orang tua memberikan nama kepada anaknya, contohnya Abdurrahman, maka tatkala orang tua tersebut memanggil anaknya ini Abdurrahman, maka orang tua ini secara tidak langsung berdoa, ya Allah, jadikan anakku hamba yang penuh kasih, Abdurrahman. Maka kadang disinilah yang kadang-kadang dilupakan oleh orang tua. Maka di sini ada wanti-wanti khusus kepada orang tua, kepada anak untuk menjaga lidahnya. Khususnya orang tua kalau lagi marah kepada anak-anaknya, ya ibu, bapak, ingat sekali lagi omongan ibu, omongan orang tua kepada anaknya itu adalah doa. Makanya harus dijaga, khususnya kalau orang tua sedang marah. Ini kadang orang tua kalau lagi marah ini, nama iblis, syaitan ini keluar gonta-ganti dari mulut ini. Setan kamu ya, iblis kamu ya, nggak tahu diri. Ingat, waktu orang tua bilang iblis dan syaitan, anak itu ntar jadi setan dan iblis. Zahirnya memang nggak ada ibu, tapi batinnya, sifat, karakter, ucapan, perbuatannya sama seperti setan dan iblis. Tidak mau diatur. Itulah anak-anak ibu dan bapak. Siapa yang buat? Yang buat adalah lidah orang tua yang ngajak anaknya untuk menjadi iblis dan syaitan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga karakter anaknya ini seperti setan, seperti iblis. Ini yang terucap oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin kadang iblis dan setan ini tidak terucap nama-nama, kadang iblis dan setan ini tidak terucap di lidah orang tuanya, tetapi nama-nama binatang keluar semua daripada mulut orang tua, sehingga karakter anaknya seperti binatang yang orang tua ucapkan. Maka di sini ada wanti-wanti khusus kepada orang tua agar tidak mudah mengucapkan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Maka daripada itu para asfuna soleh mereka menganjurkan kepada kita, kalau lihat anak itu nggak bisa diatur, anak itu nakal, tidak berbakti kepada orang tua, doakan mereka. Jangan dihujat, apalagi sampai dibanding-bandingin dengan anak tetangga yang lain. Maka asfauna soleh menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan Allah yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu wahai anakku. Allah yahfad, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepadamu sehingga engkau menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama. Makanya orang-orang terdahulu, orang tuanya menjadi orang yang alim, orang yang baik, soleh anaknya. Soleh anaknya seperti itu, cucunya seperti itu, mata rantainya seperti itu, baik semuanya. Ini awal dari orang tuanya. Yang kedua, memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik kepada anak. Pendidikan yang baik ini harga mati. Harga mati adalah namanya agama. Pendidikan yang baik namanya agama, mengenalkan anak kita kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal kepada Allah, kenalkan anak kita. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah, kenalkan anak kita kepada Al-Quran. Ini namanya syariat. Ini namanya pendidikan yang baik. Kalau orang tua dulu berlomba-lomba memasukkan anaknya ke madrasah, memasukkan anaknya ke pesantren. Tetapi lain kalau orang tua zaman sekarang.
Orang tua zaman sekarang berlomba-lomba mencari SD populer, mencari SMP terpadu, mencari SMA favorit, bahkan mencari kuliah termegah dan termewah. Orang tua sekarang kalau anaknya tidak bisa ngaji, nggak tahu wudhu yang benar, kadang sholatnya, kadang sholat, kadang enggak, orang tua merasa bodoh. Na'udzubillah. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini, orang tua, ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang ada di sini semua, bapak ibu, orang-orang yang soleh semua. Ya Bu ya. Tapi kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nilai bahasa Inggrisnya 3, astagfirullah, orang tua itu pusing 7 keliling. Akhirnya orang tua ini mencarikan les sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau anaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, tidak menjadi masalah. Na'udzubillah. Inilah rusaknya anak di zaman sekarang gara-gara orang tua yang seperti ini. Saya ingatkan, kalau anak itu di kuburan, kita kalau masuk kuburan nggak bakal ditanyain tentang bahasa Inggris atau ilmu umum lainnya. Nggak mungkin malaikat mungkar nakir menanyakan tentang bahasa Inggris. What's your name? Siapa namamu? Nggak ada. Sudah pasti malaikat mungkar dan nakir akan bertanya tentang man rabbuka, man nabiyuka dan lain sebagainya. Itu yang ditanyakan malaikat. Dan dijawabnya bukan pakai bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran umum yang lainnya, tapi yang jawab adalah amal soleh dari ibu bapak semasa hidupnya. Dan kalau ibu-ibu bapak kita sudah meninggal, salah satu amalan yang tidak pernah putus sampai akhirat adalah anak yang soleh. Kita butuh doa anak kita yang soleh. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda datang menangis merintih-rintih di depan Nabi Muhammad SAW sampai mengundang Nabi untuk keluar di tempat penerimaan tamunya. Lalu Nabi bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat engkau menangis terintih-rintih seperti ini?" Anak muda itu menjawab, "Semalam saya memimpikan ayah saya ya Rasulullah. Ayah saya masuk di dalam satu masjid bersama rombongan yang sangat banyak, sehingga terjadi hiruk pikuk di dalam masjid itu. Dan saya melihat anak-anak daripada orang-orang tua yang berkumpul di dalam masjid itu, semua orang tua mereka membawa tentengan. Sepertinya baru pulang dari walimah. Mereka bergembira ria, antara anak dan ayah berpelukan dengan mesra. Tapi ayah saya bermuram durja ya Rasulullah, tidak ada yang ditenteng di tangannya. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur saya lari berkunjung ke rumah engkau ini wahai Rasulullah. Tolong tabirkan apa yang terjadi pada diri ayah saya dan saya." Lalu saya melihat ayah saya seperti demikian ya Rasulullah. Seraya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hal gharata syai'an minal Qur'ani hadiyatan di abi." Adakah pernah engkau membacakan ayat-ayat Quran yang engkau hadiahkan kepada ayahmu? Anak pemuda itu menjawab, "Saya tidak pernah membaca apa-apa ya Rasulullah untuk ayah saya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu memberikan petunjuk kepada anak muda itu, "Mudah-mudahan sepulangmu dari sini, cobalah kirim apa saja dari ayat-ayat dan doa untuk orang tua kamu itu." Akhirnya anak muda itu pun pulang, dan sepulangnya dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia hanya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang bermuram durja dan tidak membawa tentengan barakat itu. Anak muda itu membaca ayat-ayat suci orang tuanya yang muram durja dan tidak membawa tentengan barakat itu.
ia akhirnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia hadiahkan kepada orang tuanya. Malam pun dia bermimpi lagi seperti kemarin. Ayah-ayah semua pada datang memenuhi masjid. Ayahnya anak muda itu pun datang juga. Semua yang datang senang bergembira ria. Ayahnya anak muda itu juga senang bergembira ria. Semua membawa tentengan. Ayahnya anak itu juga membawa tentengan. Sehingga membuat anak muda tadi pergi memeluk ayahnya sambil bertanya, "Ayah, begitu muram dan tidak ada di tanganmu sebuah tentengan kemarin. Kenapa hari ini langsung kau mendapatkan kebahagiaan, senyum dan wajahnya penuh cahaya? Dan tentengan ini dari mana engkau dapat, wahai ayahku?" Ayahnya menjawab, "Ini kiriman engkau yang baru tiba di tanganku." Apa yang menjadi khilafiyah di dalam Islam hanya kebodohan dan tidak mau mengaji dengan pasti. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mulai sekarang didik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan berguna buat agama dan buat simpanan orang tua kalau meninggal. Dan yang ketiga adalah memberikan adab yang baik terhadap anak. Rasulullah SAW selalu mengajarkan pada umat Islam akan pentingnya sebuah adab. Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama Islam. Bukan hanya mengajarkan sopan santun, tetapi juga bersikap dan membangun karakter agar menjadi seorang muslim yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu orang tua diwajibkan menjadi teladan dalam mengajarkan akhlak yang baik pada anak-anaknya, memberi contoh bagaimana bersikap tidak egois, membantu orang lain, termasuk bagaimana bersikap menjadi muslim dan muslimah yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, jika adab hilang pada diri seseorang, maka akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan, dan menuruti hawa nafsu yang merusak. Karena itu adab mesti ditanamkan pada seluruh manusia dalam berbagai lapisan, pada murid, orang tua, guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin bisnis, pemimpin masyarakat, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang memegang bisnis ataupun institusi, bila tidak terdapat adab, maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Awal mula kehancuran adalah rusaknya adab atau perilaku. Dan di dalam kitab Tangkihul Qaul, Syekh Nawawi menyebutkan beberapa keutamaan mengajarkan adab pada anak. Pertama, mengajarkan adab merupakan perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adzabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, dan anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada loh orang yang belum bisa mendidik anak-anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa itu? Orang yang belum bisa mendidik anak-anaknya, yaitu yang sedang berbicara. Saya. Kenapa saya katakan saya belum bisa mendidik anak saya? Karena saya belum menikah, apalagi punya anak.
ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin karena waktu yang memisahkan kita, sebelum saya akhiri, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'al Maghfirah, anta rakhibana ya Allah, wa mahabbatika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, rahmatilah kehidupan kami, anak cucu kami, keluarga dan keturunan kami, agar mereka tetap di dalam lindungan rahmat-Mu, di dalam payungan naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syabbit qaulana bil qaulin tsabbit bi syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru saya yang memberikan ijazah kepada saya untuk mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqut. Sholawat Syajaratun Nuqut ini, syajarah yang berarti pohon, nukut yang artinya duit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen punya pohon uang di depan rumah, maka amalkanlah sholawat Syajaratun Nuqut. Sholawat ini diamalkan setelah ba'da sholat isya, setelah sholat isya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak enggak mesti habis sholat isya langsung duduk berzikir, enggak. Ibu-ibu bisa nonton TV, pegang tasbih, baca sholawat. Bisa juga ibu sedang melipat pakaian, pegang tasbih, baca sholawat. Bagaimana bunyi sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalkan ya ibu-ibu, bapak-bapak, bilang terima, bilang qabiltu. Dan ada satu ijazah lagi dari guru saya, yaitu Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi mungkin kita jarang merasakan minum air zam-zam, karena kita belum bisa pergi ke Makkah. Makanya ibu kalau mau minum, baca doa ya ayyuhal ma inna zamzama yukri'u alaikas salam. Dibaca 3 kali, insya Allah air yang ibu minum seperti air zam-zam, dan air tersebut bisa mengobati berbagai penyakit. Yang penting kuncinya adalah yakin. Jadi kalau kita mau minum, kita duduk, kita ambil air, sebelum minum kita ucapkan, baca doa ya ayyuhal ma inna zamzama yukri'u alaikas salam. Ya ayyuhal ma inna zamzama yukri'u alaikas salam. Insya Allah kita semua akan menjadi orang yang sehat, baik fisik maupun batinnya, ya Bu ya. Potong kayu untuk dibuat menjadi kertas, naik kapal di laut anginnya sangat kencang. Karena kesempatan yang sangat terbatas, saya haturkan maaf jika ada kata yang kurang pantas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.